Halo, kembali lagi bersama aku, Elenet Roslin. Udah lama banget ya aku nggak buat konten di sini, soalnya aku kan ini sempat rehat karena aku ada kesibukan in real life aku pas itu. Kan belum lama ini ada game baru yang rilis, dan itu tuh game Madoka Magica, namanya Magia Exedra. Cuma sayangnya kan di Indonesia belum tersedia. Aku tuh bingung mau cari cara biar aku tuh tetap bisa main walau ya servernya di Indonesia itu gimana gitu. Kalau udah banyak aku niruin tipsnya tapi nggak bisa juga gitu loh. Ya sedih sih, padahal aku pengen coba mainnya. Ya udah, karena aku belum bisa main Magia Exedra, jadinya aku coba main Madoka Magica di Roblox aja. Jadi ya udah, let's go. Ayo kita mainin Madoka Magica di Roblox. Nah, ini kita udah masuk di Robloxnya, langsung aja kita mainin. Nah, jadi kan di sini tersedia beberapa karakter yang dari Madoka Magica-nya itu. Di sini yang apa ya, kelompoknya si Madoka ini namanya Holy Quintet ya, aku lupa namanya apa. Jadi di sini kan ada Madoka Kaname, ada Homura Akemi, ada si Kyoko, ada Sayaka, terus ada Mami Tomoe juga. Karena MC-nya Madoka, jadi aku mau pilih Madokanya dulu ya. Jadi kan karakternya ini tuh kan ada yang pakai senjata jarak jauh sama jarak dekat. Berhubung si Madoka ini pakai panah, berarti serangannya kan jarak jauh. Terus di sini tuh ada angka 1 2 3 4 itu kan kayak apa ya? Attack skillnya dia. Terus yang icon pedang itu kayak ini attack yang biasa aja. Terus kan yang icon tameng itu kan buat ini apa ya? Buat berlindung. Lupa bahasa Inggrisnya apa. Terus ada ini ngedas ya, sprint gitu. Lalu di icon samping kiri itu kan gambar icon itu soul gem-nya para Mahoushoujo di Madoka Magica ini kan. Itu kalau udah terkumpul isinya warna putih semua icon soul gem-nya, itu kita bisa nge-ulti. Makanya di sini kita harus ini menuhin attack kita dulu. Jadi di sini kita bertarung sama siapa aja di sini gitu. Nanti kalau udah kekumpul baru kita bisa ngulti. Ya buat ini deh, ngobatin rasa kepengen main Magia Exedra-nya. Jadi mainnya versi light-nya di Roblox gitu. Nah, ini aku udah dapat nih orang yang mau aku lawan. Jadi kan mereka berkumpul di situ, aku mau ngelawan mereka. Suka banget pas Madoka ngeluarin ini skill hujan panahnya, kayak keren gitu loh, kayak yang di animenya juga. Lihat itu pada kepanah mantul terbang semua. Ini kan dikit lagi udah terkumpul itu apa mau ngultinya, itu kan soul gemnya udah terkumpul ya, dikit lagi itu putih semua. Terus aku terus aja mukul-mukulin yang di sini gitu biar naik, biar bisa segera ngulti. Aku penasaran juga mau lihat ngultinya Madoka di sini itu kayak mana bentuknya. Kalau di Madoka ini tuh memang karakter favorit aku tuh Madoka, Homura, sama si Mami Tomoe gitu. Madoka ini sebenarnya karakternya terlalu baik sih menurut aku. Soalnya kan dia ini sebenarnya di dunia-dunia sebelumnya itu tuh udah pernah mati berkali-kali kan. Ini spoiler ya. Oh ya, alert dulu spoiler. Terus Homuranya mau nyelamatin Madoka gitu. Pokoknya si Madoka ini di timeline manapun ujung-ujungnya selalu koit gitu. Homuranya kayaknya sampai depresi gitu, stres gitu mau nolongin si Madoka ini, sampai di mana akhirnya berhasil, Madokanya selamat. Tapi ya itu Madokanya pisah sama Homura. Madokanya jadi apa ya, ultimate Madoka lah, jadi Dewi lah gitu intinya. Dia mau menghapuskan semua witch yang ada. Tapi sebagai gantinya akhirnya dunia kan ditulis ulang kembali karena Madoka udah jadi Dewi, yang dimana tuh keberadaan Madoka jadinya tuh dihilangkan karena
keinginan Madoka itu terlalu besar kan, maksudnya permohonan dia ingin menghapuskan witch dari sebelum mereka lahir gitu dihapuskan. Sampai Kyubey pun bilang, apa benar kamu mau jadi dewi? Tapi Madokanya ya udah, intinya dia ingin menyelamatkan umat manusia begitu, dan ya begitulah akhirnya dia berpisah sama si Homura, dan Homuranya sedih jadi sad girl. Terus itu kan ada lanjutannya yang dimana akhirnya Homura itu kan akhirnya ini bisa ketemu Madoka lagi, tapi itu kan di movie-nya ya kan. Cuma endingnya si Homura ini kayaknya itu mengunci kekuatan dewinya Madoka, jadi Madokanya tuh amnesia gitu. Terus ini kan apa ya, aku lagi nunggu juga udah rilis belumnya movie terbarunya. Kayaknya tuh Madoka ingat lagi gitu sama dirinya tuh yang punya kekuatan dewi gitu. Cuma belum rilis movie yang terbarunya ini. Terus aku suka Homura itu karena dia karakternya elegan. Ya sebenarnya dia agak gimana ya, jutek juga sebenarnya. Cuma dia ini apa ya, kayak cewek pintar, elegan, serius gitu. Makanya aku suka penampilannya. Ya mungkin aku pengen jadi kayak dia. Sebenarnya Homura ini karakter paling kasihan karena dia ingat semuanya. Dia ingat temannya mati di dunia ke-1, kedua, ketiga. Dia ulang terus berulang-ulang cuma demi nyelamatin Madoka. Sebenarnya aku belum ngelihat semua series Madoka ini, Madoka Magica ini. Oma katanya pertama kali Madoka jadi Mahosojo itu cuma demi nyelamatin kucing hitam yang ketibri gitu. Jadi Madoka ini kayak digambarkan orang yang gampang kasihan gitu. Jadi dia lebih peduli sama sekitarnya gitu daripada dirinya sendiri, sampai melakukan yang namanya pengorbanan dirinya sendiri demi nyelamatin orang lain. Dan Madoka ini tuh ada prequelnya, tapi di komiknya. Tapi aku tuh nggak tahu komiknya itu beneran ori atau enggak. Judulnya itu Uela Magi Oriko Magica. Jadi ceritanya si Oriko itu tuh bisa ngelihat masa depan dari penglihatannya. Terus ya dia kayak mengeliminasi kemungkinan berbahaya lainnya. Aku udah lupa soalnya aku tuh udah baca itu lama banget gitu. Jadi dia itu ngelihat Madoka ada potensi buat jadi witch yang terkuat dan itu kan bahaya. Dan Oriko ini tuh mau eliminasi si Madoka ini gitu. Terus Homur kan berusaha mencegah gitu, mencegah biar Oriko itu gak ngeeliminasi Madoka. Yang dimana sebenarnya di dalam penglihatan si Oriko ini, seingat aku itu tuh bukan Madoka versi witchnya, itu tuh witchnya Walpur Gadis apa gitu namanya, itu tuh witchnya si ini. Aduh, yang di Magia Record yang rambutnya warna hijau itu. Nah, itu wujud witch yang si rambut hijau itu, bukan si Madoka. Terus ya pada akhirnya tetap si Oriko berhasil ngeeliminasi si Madoka. Ya, Homuranya harus pergi ke timeline lain gitu, di mana itu ke waktu di mana Madoka berhasil tapi Madokanya jadi dewi. Sebenarnya Madoka ini kan apa ya, animenya udah lama banget tapi tetap ada progresnya, tetap berjalan, bahkan gamenya kan tetap berjalan. Aku tuh belum nonton series Magia Record-nya, jadi mungkin yang suka Puella Magi Madoka Magica atau masih di universe-nya Madoka Magica kayak Magia Record juga bisa kita saling bahas ya. Soalnya aku tuh kurang ngerti gitu kalau ada yang bahasa Inggris. Terus berbagi tutor gitu kalau ada yang tahu gimana caranya biar bisa main Magia Exedra. Aku pengen ngerasain gameplaynya itu gimana. Ya aku nggak tahu juga kenapa terkadang fandomku ini tuh kayak fandomnya kecil kalau di Indonesia. Jadi mungkin kurang banyak ketemu fans yang sama gitu. Yang benar-benar suka ya, yang benar-benar ngefans sampai semua seriesnya itu lengkapnya tahu. Jadi maaf kalau misalnya aku ngeceritain atau ngasih penjelasan atau spoiler itu ada yang kurang tepat ya, bisa boleh bantu koreksi juga. Karena aku sebenarnya suka banget sama Madoka Magica,
Cuma akunya kurang pandai ini searchingnya aja. Cuma aku suka sama ceritanya. Atau mungkin karenanya aku kurang semangat juga sih, mungkin karena aku belum nemu apa ya orang Indo yang sama-sama benar-benar suka atau sampai ngebahas sedetail itu gitu. Sebenarnya ya pengen cuma belum nemu aja. Oke, ini udah full mau ngultinya. Cuma ini belum bisa pencet. Ini aku coba dulu sampai bisa ngeklik ini ngultinya si Madoka. Okidoki, saatnya ngulti. Aku kurang ngerti ini gerakan ngultinya jadinya apa selain mengeluarkan cahaya tadi. Apakah dia bisa mengeluarkan panah yang banyak? Kayaknya itu tadi sekali nembak bisa langsung nembak panah yang banyak. Kemudian kita berganti ke Mami Tomoe. Kali ini aku menggunakan senjatanya Mami Tomoe. Aku nggak tahu deh nama senjatanya ini apaan. Senapan yang panjang lah gitu. Aku juga suka sama karakter Mami Tomoe ini karena sifatnya dewasa, elegan, tetap kalem gitu. Dia itu apa ya? Termasuk Mahosojo yang terkuat lah. Apalagi aku juga suka desainnya yang waktu dia jadi Holy Mami. Itu ada di Magia Record. Mami ini menurut aku cukup termasuk kuat ya. Apalagi pas dia nge-ulti pas jadi ini Holy Mami. Di situ senapannya banyak banget, disertai senapan yang paling besar juga. Kalau di Mami ini sendiri sebenarnya dia ini kuat tapi kesepian gitu. Dia butuh teman. Jadi ceritanya ini awalnya itu dia itu kan masih kecil gitu. Intinya ada mobil gitu kan, orang tuanya udah nggak ada gitu, jiwanya sudah pergi gitu. Jadi sisa lah si Mami Tomoe sendiri. Disitulah Kyubey menawarkan buat kontrak buat jadi Mahosojo. Akhirnya maminya mau dan kayaknya tuh kalau nggak salah harapannya mami itu mau hidup gitu. Jadi ya udah dia dari kecil sampai dewasa itu menjadi Mahosojo dan terus-terus bertarung melawan witch. Aku suka banget waktu scene dia bertarung sama Homura di movie-nya itu yang Rebellion itu. Di Roblox ini tuh aku paling suka tagnya Madoka sama Mami Tomoe ya. Soalnya apa ya? Kayak lincah banget Mami Tomoe itu gerakannya banyak gitu kan. Terus kita bisa ini mengaitkan pita gitu biar lawan kita tuh terbang gitu pakai pitanya dia. Terus juga karakter Mami Tomoe ini kan feminim banget, lembut, terus keibuan juga. Apalagi aku lihat scene dia waktu sama Bebe ya. Bebe itu kan di movie-nya Rebellion. Bebe ini tuh itu tuh Mahosojo juga tapi udah jadi witch. Jadi dia itu namanya tuh aslinya Nagisa Momoe. Terus kok nggak salah di Magia Record-nya itu intinya ada cewek yang emaknya si Nagisa gitu kan. Terus mungkin Nagisanya shock dan depresi, terus mungkin itu Soul Gem-nya kan jadi pokoknya kalau nggak salah kalau Mahosojo itu stres kan Soul Gem mereka kan jadi kotor gitu kan. Kalau Soul Gem-nya kotor nggak dibersihin, jadinya tuh itu bikin mereka jadi witch kalau nggak segera dibersihin gitu. Karena setelah kalian membuat kontrak sama Kyubey, Soul Gem itu tuh apa ya, jiwa kita ada di sana. Jadinya makanya itu waktu Mahosojo kelahi mau sebaba belur apapun badannya itu bisa regenerasi dengan cepat. Cuma Soul Gem-nya itu kan jiwa kita. Jadi ya badannya si Mahosojo ini tuh udah jadi kayak cuma wadah doang karena keseluruhan esensi kehidupan mereka udah dipindahin sama Kyubey ke Soul Gem itu. Kalau kalian fans Madoka Magica, kalian tahu ini tempat di mana Mami Tomoe dimaam sama si Bebe. Ini Soul Gem-nya udah penuh nih. Saatnya Mami Tomoe-nya mau ngulti. Mari kita lihat. Dan hasilnya wah gosong chef.
ultinya si Mami ini mah penggosongan massal anjir. Dan kemudian aku make si Homura Akemi, tentunya si time traveler. Menurut aku si Homura Akemi ini senjatanya paling realistis ya. Maksudnya apa ya, nggak terlalu magical banget senjatanya, kayak ya udah senapan ya senapan, tameng ya tameng, bazooka ya bazooka. Dia kemampuannya sih bisa menghentikan waktu sama bisa time traveler. Seingat aku juga, aku tuh ada ngelihat Homura itu menghentikan waktu terus nyelinap gitu, ngambil senjata ini di militer gitu. Yang ngambil senjata dari kemiliteran, terus ya mungkin kan dia buat sendiri lagi senjatanya, dimodifikasi sama dia. Kayaknya dia ini bukan magical amat, dia ini malah kayak Esper menurut aku. Karena masa senjatanya tuh disuplainya secara realistis gitu loh, sedangkan teman-temannya itu senjatanya kayaknya ya udah deh kayak sihir gitu, magical banget, powernya beda sama si Homura ini. Setauku itu kayak mekanik dia juga buat traveling time itu tuh dia pakai perisainya itu di Shin Rebellion itu, cuma kan waktu dia muter waktu itu tuh dicegah sama si Sayaka. Itu tadi siapa yang ulti keren banget, pasti dia pakai Homura juga. Bisa nge-summon boost dari langit terus duar. Jadi di sini tuh setiap tempat itu ada batas waktunya. Jadi kita harus cepet-cepetan ngumpulin ultinya kita. Kalau telat nanti mulai lagi dari awal. Tadi aku tuh udah penuh soul gemnya, cuma karena pindah tempat yaitu dikosongin lagi. Jadi harus cepet-cepetan juga ngumpulinnya biar bisa ngulti. Ini soul gemnya udah penuh, bentar lagi Homuranya udah bisa ngulti nih. Nah, di sini kan aku udah ngulti, cuma aku nggak tahu kenapa busnya itu nggak muncul. Mana busnya kok nggak jatuh? Nggak tahu kenapa. Atau mungkin aku ada salah ngeklik kali ya. Capek anjir ngumpulin soul gemnya penuh. Terus di sini aku mau pakai si Sayaka Miki. Kalau di ceritanya itu Sayaka itu kan suka sama cowok. Kalau di ceritanya cowoknya ini kan kerasnya ini tuh tangannya tuh sakit atau terluka, jadi gak bisa melanjutkan cita-citanya sebagai pemain biola. Kan Sayaka pengen cowoknya ini kan tetap seneng dan bahagia. Jadi ya itu yang berujung dia itu buat kontrak sama Kyubey buat nyembuhin tangan si cowoknya ini. Seingat gue itu ya, kalau salah mohon dikoreksi. Terus ternyata sahabatnya Sayaka yang cewek ini juga suka sama cowok yang Sayaka suka. Tapi sahabatnya yang cewek ini langsung ngomong ke Sayaka kalau memang benar-benar suka sama cowoknya itu, dia kayak ngasih waktu gitu buat confess aja kayak gitu. Tapi intinya si sahabat cewek ini juga tetap confess. Tapi entah kenapa Sayakanya ini nggak confess ke cowoknya itu. Ya udah jadinya sahabatnya yang cewek itu yang confess dan akhirnya mereka pacaran. Kan dari situ si Sayakanya jadi patah hati ya, jadi sedih. Sudahlah sedih karena cowoknya jadian sama sahabatnya yang cewek. Terus akhirnya kebongkar kebohongan si Kyubey kalau ternyata jadi Mahou Shoujo itu harus ngorbanin jiwa kita, dimana kalau jiwa yang jadi Mahou Shoujo itu kejebak di soul gem dan badan kita tuh jadinya ya udah kayak apa ya, kayak zombie jadinya. Badannya bisa regenerasi mau seberapa banyak mereka terluka. Di situ makin lama kesedihan si saya kan menumpuk, pemicu dia jadi witch dengan cepat. Kalau aku lihat desain witch-nya si Sayaka ini kan bentuknya putri duyung. Mungkin di sini menggambarkan pengorbanan Sayaka untuk cowok yang dia suka itu. Kan kayak putri duyung. Putri duyung kan awalnya di lautan menyelamatkan pangeran yang tenggelam terus ditaruh di tepi pantai kan. Terus dia itu kan pengen ini bertemu dengan pangeran tapi harus bikin kontrak sama apa ya, kayak penyihir gitu mungkin yang buat ramuan kan.
tapi dia harus mengorbankan antara kakinya atau suaranya, seingatku kan. Nah, mungkin kan itu mencerminkan Sayaka juga. Sayaka buat kontrak ke Kyubey, si inkubator pembohong ini, untuk jadi Mahoshoujo. Dan ternyata Kyubey kan bohong, nyembunyiin fakta kalau jadi Mahoshoujo butuh pengorbanan, yaitu jiwa sama raganya kan. Dan mungkin karena itu bentuk witch-nya si Sayaka seperti Putri Duyung. Sebenarnya bentuk witch itu kan mencerminkan kepribadian para Mahoshoujo ini, mencerminkan kepribadian mereka masing-masing. Nah, ini udah penuh, sebentar lagi Sayakannya mau multi nih. Ya bolehlah, keren juga ini ultinya si Sayaka. Sebenarnya Sayaka ini juga keren attack-nya. Aku ngeliat juga di scene Magia Record itu waktu Sayaka ngelawan Holy Mami ketika Mami Tomoe itu di luar kendali, dan itu keren juga dia waktu menangkis senjatanya si Holy Mami itu. Sekarang aku mau pakai si Kyoko Sakura. Kalau di ceritanya sebenarnya si Kyoko ini tuh mirip-mirip Sayaka juga. Jadi si Kyoko ini itu buat kontrak sama Kyubey dengan harapannya untuk bapaknya gitu. Aku lupa apa harapan dia ke bapaknya. Tapi setelah bapaknya tahu kalau ternyata si Kyoko itu jadi Mahoshoujo, entah kenapa bapaknya malah meninggalkan si Kyoko. Jadi Kyoko ini tinggal sendirian gitu. Menurut aku hidupnya Kyoko ini survival. Soalnya teman-temannya ini kan apa ya? Kayaknya masih enak hidupnya elit. Lihatlah rumah si Madoka gede, ibunya pekerja yang sukses. Homura juga, gua nggak tahu latar belakang si Homura gimana, tapi kelihatannya juga anak dari orang kaya. Mami Tomoe, walau Mami Tomoe nggak ada orang tuanya, tapi dan dia bisa tinggal di apartemen mewah kan. Sayaka Miki juga. Sayaka Miki juga tinggalnya kayak di apartemen juga sama orang tuanya. Cuma si Kyoko ini yang gue nggak tahu hidupnya gimana, nggak kelihatan gitu. Sampai-sampai dia tuh kayak sangat menghargai makanan gitu. Kayaknya dia lagi ada di mode survival dan dia tuh kesusahan ekonomi sepertinya ya, soalnya dia tinggal sendirian kan, ditinggal bapaknya. Gue sepemikiran sama Kyoko yang dimana tuh sangat menghargai makanan, sekalipun gak enak itu bakal gue makan, sekalipun itu gak enak kecuali basi dan beracun ya gue gak mau makan, gue gak mau membahayakan nyawa gue juga. Makanya gue agak kesel dimana Shin Kyoko itu ngasih apel, ngelempar apel ke Sayaka, terus Sayaka buang karena Sayaka lagi patah hati, gak selera makan apel, apelnya dibuang. Kenapa nggak dikembalikan aja ke Kyoko apelnya? Kan mubazir. Sebenarnya aku juga kurang suka sama Kyubey ini karena ya ini kan sebenarnya juga bukan makhluk bumi ya. Dia itu alien yang datang ke bumi tuh mencari energi. Dan mereka ini makannya tuh manusia yang udah jadi witch. Tapi kalau di Madoka majikannya ini, kalau si Kyubey ini nggak pernah datang ke bumi, mungkin selamanya manusia ini bakal jadi manusia purba, karena teknologi itu pun terciptanya karena ini ada manusia yang minta dan bikin kontrak ke Kyubey. Nah, ini sebentar lagi soul gemnya si Kyoko bakal penuh nih. Kita lihat ya dia ngultinya apa. Ya sekalian buat ngobatin rasa ingin main game Magia Excedra. Aku tuh pengen boro-boro Magia Excedra, Magia Record aja nggak kemain, padahal pengen juga, pengen tahu prequelnya Madoka Magica itu awalnya gimana. Prequelnya kan di situ semua di Magia Record, ada manganya juga kan. Sebenarnya manganya itu juga aku belum baca semuanya, baru yang Puella Magi Oriko itu doang. Wih, keren, ngeluarin api dari tombak. Nah, itu dia tadi selama aku main Madoka Magica di Roblox. Kalau aku ada salah ngomong atau ada kesalahan pas bahas soal fandom Madoka Magica tadi, tolong bantu koreksi ya. Makasih buat yang udah nonton dan support aku selalu. Jangan lupa subscribe dan klik lonceng notifikasinya ya. Cici cuy, see you.